Om Swastiastu. Om Sri Karma. Om. Murid sekalian, kembali guru menyampaikan tentang dua yang berbeda, tapi itu adalah satu. Yang dimaksud itu adalah sifat jiwa dan sifat badan. Kalau sifat jiwa itu murni, bahagia, aktivitas tinggi, berpandangan jauh ke depan, suka memberi, dan memiliki kecerdasan. Ini sifat jiwa. Kalau sifat badan, egois, emosi, pemarah, dan ingin menjadikan diri sang penguasa dunia. Ini sifat badan. Sekarang yang menjadi masalah, kita berpikir yang mana lebih dominan menguasai dirimu. Kalau sifat badan lebih banyak, maka yang terjadi adalah kita ingin menguasai orang lain, ingin menjelekkan orang lain. Niat-niat negatif itu banyak muncul. Ini dia. Maka itu guru memberikan pencerahan, blessing kepadamu untuk mengangkat jiwamu, supaya jiwa ini, sifat jiwa ini mempengaruhi sifat badan kasar ini, sehingga bisa seimbang. Kalau hanya sifat jiwa saja lebih dominan, ada juga kurangnya, aktivitas jasmani yang kurang. Ya. Tetapi kalau juga sifat badan yang lebih dominan, meski tadi kita hidup di zaman kali secara terus-menerus. Artinya apa? Kita hidup di zaman gelap itu terus-menerus. Dimanapun kamu berada, tetap kamu akan mengalami kegelapan. Meskipun kamu sukses, tapi kamu gelap. Sukses di bidang duniawi, tapi gelap di bidang jiwa. Ya. Kalau ini terjadi, masalah macam-macam yang muncul. Tidak bagus, kacau negeri ini. Nah, di zaman Kali Yuga ini, sifat badan niat ini yang mempengaruhi semesta, sehingga terjadi gonjang-ganjing, terjadi perang, terjadi penyakit, terjadi macam-macam. Tidak enak dipandang, tidak enak dirasakan. Nih. Oleh karena itu, di saat-saat seperti inilah guru mengajak memainkan peran, supaya kita memahami dirimu siapa, jiwa. Karena ini dibantu, di blessing, dibangkitkan semua kekuatan-kekuatan yang menopang jiwa itu, sehingga muncullah rasa damai, muncullah rasa yang hebat untuk hidup kebaikan, muncullah rasa mengabdi. Ini terjadi. Nah, inilah orang-orang di zaman ini setelah dia mencapai pencerahan jiwa. Sehingga kamu akan berpegang teguh kepada ajaran yang memberikan pencerahan jiwamu sendiri. Lambat laun sifat-sifat jiwa ini bukan tidak ada gunanya, terkendali.
kita bisa tidur nyenyak, kita bisa bekerja dengan baik. Apapun yang kita lakukan, kebaikannya itu 70% terjadi pada pekerjaan. Sehingga kamu bisa membedakan antara baik dan tidak baik. Wah, ini pencerahan. Maka itu semua guru suci mencari ke dalam. Ke dalam mana yang dimaksud? Kemari dia mencari Tuhan di dalam diri. Dicari kemari lewat meditasi, lewat lagu suci, semua dicari. Sehingga muncullah dalam dirinya di sini jiwamu sendiri. Maka pada suatu saat jiwamu yang suci itu akan menampakkan dirinya sama seperti kamu sendiri, tapi beda umur yang kamu lihat. Kalau kamu umur sekarang 70 tahun, kamu lihat umur 18 tahun, umur 17 tahun, mudah sekali. Nah, pada saat inilah kamu akan mengerti hakikat dirimu. Saya siapa? Jiwa. Ya, siwatma. Kalau ini sudah datang, ini akan mempengaruhi semua indriamu. Inilah yang mengendalikan. Inilah yang menjadikan kesuksesan dalam kehidupan. Apakah tidak ada alam? Ada. Karena hukum dunia baik buruk ada. Itu yang disebut karma. Kamu baik, orang lain tidak baik. Terjadi seperti transaksi. Kalau kamu tidak kuat, ya kamu dipengaruhi oleh tidak baik. Tetapi kalau kamu kuat, mengingat dirimu, mengingat sifatmu kuat, bisa mempengaruhi orang yang tidak baik. Nah, kapan kamu akan mempengaruhi orang yang tidak baik menjadi baik? Oh, ini bagus sekali. Kemanusiaannya dan sifat keagungannya mempengaruhi orang untuk menjadi baik dan selamat dari kegelapan. Itu luar biasa, itulah ciri-ciri. Tetapi selalu kita merasa terancam oleh situasi yang negatif, baru selalu saja terasa. Kamu bisa mengatasinya dengan doa. Kamu bisa mengatasinya dengan cara kamu berpikir. Saya tidak ikut. Saya di luar itu. Saya lebih dari itu. Saya tidak mau. Kalau sudah kamu punya seperti itu, sifatmu yang negatif itu terkendali, sehingga kamu tidak mudah dipengaruhi oleh seseorang yang negatif. Tidak. Kalau kamu dipengaruhi, nah, di sinilah peran guru. Ya, bisa dipanggil untuk mendapatkan pencerahan. Sehingga kamu lebih yakin dan percaya setelah kamu memanggilnya dengan mantra Om Sri yang tadi. Iya. Ya. Lagu kemenanganmu diucapkan dalam diri dimanapun kamu berada. Ucapkan terus sampai kamu semua bentuk kegelapan itu habis dalam diri sendiri. Ini berkat guru. Peran guru di sini mengajarkan itu. Lagu itu untuk apa? Ya, ucapkan. Hanya berapa kata itu? Coba itu. Inilah dia. Guruku. Sri Ram Nama Swaha. Ya, itu semua mantra-mantra oleh guru untuk kamu semua digunakan dalam zaman Kali Yuga ini. Kamu berhadapan dengan masalah seperti tadi, kamu tidak bisa atasi,
berkecolak terus, bagaimana saya bisa menenangkan diri saya untuk bisa melihat, memandang, merasakan masalah ini supaya jelas satu baik atau buruk. Saya tidak mampu. Ingat mantra itu. Ya, kalau itu tidak dicoba tidak berhasil. Untuk menumbuhkan keyakinan. Namanya mantra apa? Memiliki sifat menyucikan. Memiliki sifat menyucikan. Itu mantra. Kalau kamu sudah mengucapkan mantra, ini memiliki sifat menyucikan diri sendiri, termasuk semua. Dan ini berpeganglah pada ajaran itu. Ajaran itu pegang, gunakan, uji coba di lapangan. Benarkah menghilangkan kegelapan itu? Oleh karena itu kamu kan sudah dikasih pengetahuan untuk bisa masuk ke zaman kerta. Kalau menurut guru kamu sudah berada pada zaman kerta. Di zaman kerta bukan berarti tidak ada niat jahat, ada, tapi terkendali. Ya. Apa itu zaman kerta? Zaman kebahagiaan. Kamu lebih banyak mendapatkan rasa kebahagiaan itu dibandingkan dengan rasa yang tidak bahagia, derita. Lebih banyak, kamu hampir 60% lebih kamu dapatkan kebahagiaan itu dibandingkan dengan derita. Buktinya apa? Kamu datang sejak asram sudah berubah alam pikirmu. Kalau orang-orang yang niat jahat datang ke asram tidak berani, bahkan dia bertentangan, menolak sembahyang ditolak, kasih pendapat yang lebih baik dan bijak ditolak. Ini orang-orang yang gelap. Semua pendapat dan kebaikan orang lain ditolak. Inilah kegelapan yang serius. Tidak mau mengolah dirinya untuk menjadikan pengetahuan itu sebagai sumber inspirasi kehidupan. Menolaknya. Jadi kamu masih beruntung, kamu mampu menganalisa pengetahuan itu untuk dijadikan bahan dan tolak ukur kehidupan, membantu menjernihkan jiwa dan pikiran. Itu guru. Kalau sudah sampai ke sana cara pandang kamu dan berpikir, itulah gurumu. Guruku adalah diriku sendiri, dia